Hai, kembali dengan Julia Kim Tarot ya. Masih dengan tema, melanjutkan tema sebelumnya ya, gagal move on. Kalau yang sebelumnya itu melihat energi masing-masing dari kalian ya, kamu dan dia, kemudian bagaimana kisahnya ya, sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga kalian gagal move on. Dan kali ini part 2 saya ingin lebih kepada afirmasi positif atau mungkin mencari tahu atau menarik energi pesan dari alam semesta untuk kalian yang gagal move on ya. Oke. Sekarang kita mau tarik energi untuk apa sih yang kamu inginkan sebenarnya ya. Jadi pastikan dulu kalian memang berada dalam situasi dan kondisi ini ya. Sekali lagi ini adalah seperti terusan dari part 1 ya. Ini energinya yang feminin, di sini energi yang maskulin ya. Oke, lanjut karena kalau jadi satu nanti kepanjangan ya durasinya. Nanti iklannya kebanyakan nggak selesai-selesai ya. Oke. Untuk yang feminin. Oh ya, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe ya. Sudah subscribe, like, komen video-video saya, yang sudah mengapresiasi. Semoga kalian juga mendapat pahalanya ya. Terima kasih banyak ya. Kemudian yang baru saja menemukan channel saya ucapkan salam kenal. Saya Julia Kim dari Kota Malang, Jawa Timur ya. Bisa ditulis di komentar kalian dari mana, salam kenal ya. Kemudian sekali lagi saya ingatkan ini adalah pembacaan secara general. Secara general artinya adalah pembacaan umum, di mana belum tentu ini energi kalian yang tertarik karena yang nonton juga banyak orang ya. Kalau ingin energi kalian sendiri yang dibacakan, itu bisa personal reading. Personal reading di saya itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Selama Ramadan ada yang gratis ya. Selesai Ramadan mungkin saya belum memikirkan apakah lanjut apa enggak yang gratis ya. Syarat-syaratnya untuk pendaftaran dan lain sebagainya bisa chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di foto profil ada, kemudian di deskripsi ya, di bawah video ini juga ada. Oke. Sebentar, kita tarik energi dulu ya. Jadi video-video saya itu sifatnya timeless. Pada saat kalian itu membuka video saya, mungkin memang energi kalian itu mungkin ada bacaan untuk kalian atau pesan-pesan untuk kalian. Oke, di sini untuk yang feminin, di sini keinginan kalian adalah sebenarnya paling tidak ketemu sama seseorang ini atau mungkin ada komunikasi untuk paling enggak itu enggak putus sama sekali ya, atau mungkin kalian masih berharap di sini itu masih ada satu hubungan yang sifatnya itu ya baik-baik aja ya, seperti itu ya, enggak mau memutuskan tali silaturahmi ya. Kemudian di sini mungkin kita bisa jadi teman atau apa ya, dan pokoknya pingin ketemu atau menjalin hubungan yang baik itu loh ya. Sebenarnya nggak muluk-muluk. Dan di sini kalian itu memang adiksinya kuat. Artinya kalian itu terikatnya kuat ya. Ada semacam, kalau kita bilang addiction itu bisa semacam kecanduan atau kemelekatan yang sulit untuk kalian lepaskan ya. Ini bisa semacam, kalau orang kecanduan itu seperti kecanduan narkoba ya. Alkohol, drug ya, seperti drug, alkohol, atau mungkin game, atau mungkin dengan hobi-hobi yang melekat dan menyita waktu seperti itu ya, semacam itu, sehingga sulit untuk melepaskannya. Kalau orang sudah kecanduan sesuatu itu kan sulit ya, harus benar-benar berjuang untuk menetralisir ya, seperti itu, karena memang sudah keracunan. Kalau kayak orang keracunan itu sudah keracunan, ini bisa jadi keracunan seseorang yang membuat kalian gagal move on. Mungkin ada hal-hal yang membuat kalian itu melekat sama dia ya. Tapi addiction itu lebih yang sifatnya adik itu lebih ke yang negatif ya. Bisa mungkin secara kontak fisik atau mungkin secara bisa jadi perhatiannya atau apapun ya yang ada di dalam diri dia itu membuat kalian itu terikat kuat gitu, susah untuk melepaskannya. Oke. Dan di sini membuat kalian itu sebenarnya kalian ada sifat-sifat posesif di sini, dan kalau dibilang sampai kalian itu adiksi sama seseorang ini, berarti kalian itu
jatuhnya bukan cinta kasih atau unconditional love ya, cinta tak berbalas atau cinta yang tulus, tapi tolong dipahami lagi apakah itu cinta kasih ataukah obsesi ya. Di sini lebih kepada obsesi ya. Dan di sini memang kalian itu takut untuk benar-benar dia meninggalkan kalian ya. Benar-benar meninggalkan itu artinya putus tus itu loh. Itu yang kalian tidak sama sekali tidak inginkan ya. Kemudian kalian itu ingin akhirnya kalian apa ya? Seperti terlalu berharap atau mungkin justru mengejar ya, masih menunggu seperti itu. Dan kalian sangat takut untuk ditinggalkan ya, diabaikan. Bukan ditinggalkan, lebih banyak lebih kepada diabaikan ya. Karena memang seperti bacaan saya di part 1, kalian itu orang yang butuh ingin diperjuangkan, ingin menang terus, ingin diprioritaskan. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang maskulin ya. Kalian yang berada di maskulin ini, di energi maskulin ya. Yang masih bingung ya, ini part kedua loh ya. Ada yang part 1 sebelumnya ya. Silakan ditonton dulu supaya nyambung. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Ini kok autofocus. Oke. Ini memang kartu ini agak sulit. Oke. Di sini ya. Di sini memang kalau yang energinya itu maskulin ya, di sini memang dia itu kan saya bilang sebelumnya bahwa di sini stuck ya, tidak melakukan apa-apa, pasif ya, menunda melakukan sesuatu, menunggu saat yang tepat untuk memulai effort seperti itu, membuat satu pergerakan atau tindakan secara nyata ya. Tapi di sini sifatnya itu memang dia di sini jelas bahwa dia itu memang membutuhkan waktu. Mungkin dia membutuhkan waktu itu untuk healing juga ya, karena memang sebelumnya juga saya sampaikan bahwa cintanya itu besar ya, harmoni, dan menganggap kamu itu seseorang yang bagi dia itu banyak positifnya seperti itu loh ya. Kemudian penuh kasih, memberikan banyak kasih, kamu itu memberikan banyak hal yang positif lah ya, perhatian seperti itu, membuat dia juga bersemangat ya. Tapi di sini memang dia menarik diri ya. Take time, need time ya. Jadi dia membutuhkan waktu untuk dia, terutama untuk healing, untuk menyembuhkan hatinya. Mungkin dia tanpa kamu sadari ya, mungkin dia juga tidak menyadari bahwa dia pun juga punya luka batin dalam hubungan ini ya. Dan dia ini walau dengan berjalannya waktu itu memang sudah ada progres, sudah lumayan lah. Mungkin dia juga banyak merenungi ya, mengambil pelajaran. Setelah berpisah dia lebih banyak memahami, mendapatkan pelajaran-pelajaran baru, hikmah-hikmah positif itu ya. Ini lebih positif yang maskulin, oke? Ini bisa jadi kamu atau mungkin seseorang yang kalian fokuskan ya, oke? Lanjut ya. Oke. Di sini ascending ya. Transcending obstacle, learning expansion, new fase, preparing for union. Di sini sebenarnya dia itu sudah ada satu progress ya. Tadi ada progress setelah dia merenungi. Dia itu seperti ini gambarnya, membawa balon ya, melayang-layang seperti ini. Ada fase ya, fase di mana dia itu sudah mulai bisa healing dan bisa menikmati hidupnya ya, bahagia. Sebenarnya dia itu bukan melupakan kamu, tapi dia itu lebih realistis. Jadi dia itu memilih untuk membahagiakan dirinya, menghargai dan menjaga jiwanya supaya tidak sakit-sakit lagi. Ini bagus, orang yang mau maju ya. Oke, satu lagi ya. Apa yang terjadi dengan dirinya? Oke. Sementara di sini lebih adiksi yang feminin ya, lebih kecanduan dan melekat, sulit melupakan tapi nggak mau bergerak ya, tetap dengan energi kekanak-kanakan ya, mendramatisir, tidak menyayangi jiwanya ya, itu diabaikan untuk yang energi feminin. Lebih fokus ke masalah itu terus, karena kekecewaannya sangat dalam, tapi tidak menyadari bahwa yang bisa menyembuhkan kekecewaannya adalah dirinya sendiri ya.
Oke, the dragonfly, be light-hearted, find out thing coming to light, adapt, a change, heal. Ya, di sini dia sudah mulai bisa healing akhirnya ya. Kemudian banyak hal yang berubah dalam hidupnya. Dia banyak, oke, aku harus transformasi ya, harus bertransformasi, merubah segala sesuatu, memperbaiki yang kira-kira itu kurang positif akan saya rubah menjadi lebih positif. Saya harus beradaptasi tanpa si dia seperti itu. Kemudian hatinya itu lebih apa ya? Be light hearted. Jadi hatinya itu lebih melihat segala sesuatunya itu jadi lebih tenang, lebih jelas dan sehingga melangkah itu lebih enak. Nah, sudah mulai menemukan pencerahan seperti itu ya. Jadi di sini energinya maskulin lebih positif ya. Bukan dibilang tidak sudah berhasil move on juga bisa, tapi prosesnya dia memang berusaha keras ya dengan mindset atau mungkin pola pikirnya yang lebih positif. Dia ingin maju. Kalau di sini stucknya apa? Karena pengennya ketemu, ingin meluruskan. Ini harusnya, jadi ini hatinya keras. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita tarik satu deck kartu lagi untuk pesan ya. Pesan atau mungkin afirmasi positif ya. Pesan alam semesta untuk yang feminin, energinya juga maskulin. Sekali lagi saya ingatkan, yang energinya kalau di tarot ya tidak ada gender laki atau perempuan tapi lebih kepada energi ya. Energinya maskulin atau feminin. Yang feminin itu lebih ke orang yang sifatnya itu seperti kewanita-wanitaan ya, lebih lembut, halus, peka, sensitif ya. Kemudian mudah menangis, seperti itu hatinya lembut ya. Kalau yang maskulin itu lebih realistis, logis ya, tegar ya gitulah. Oke. Oke, kita tarik satu kartu, satu deck kartu ya. Kita tarik 3, masing-masing 3 ya. Masing-masing 3 untuk yang feminin dulu ya. Untuk yang feminin dulu. Yang feminin, afirmasi positif, pesan alam semesta untuk yang energinya feminin. Jadi pastikan kalian berada di yang ini atau yang ini ya. Kalau tidak dua-duanya jangan dipaksakan daripada kepikiran nanti overthinking ya. Oke, sampai mencolot saking ininya. Oke. Di sini nanti saya angkat ya. Oke. Oke, ambil 3. Oke, ini 1, 2. Oke, sudah keluar 3. Lagi ya, untuk yang maskulin. Oke, yang maskulin ini. Nanti saya angkat. Saya angkat supaya kalian bisa lihat juga ya. Oke, jangan lupa ya di-subscribe kalau memang suka dengan video saya ya. Kemudian bunyikan tanda lonceng supaya kalau saya bikin video baru bisa ditonton ya, bisa cepet dapat notifikasinya ya. Saya juga ada di TikTok, tapi di TikTok itu sifatnya cuma cuplikan aja ya. Jadi nggak lengkap, yang fullnya di YouTube. Oke, di sini love who you are ya. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful thing life has to offer ya. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi ya, kamu harus mencintai diri kamu ya. Siapapun menurut penilaian kamu dirimu, oke lah. Tapi jangan tinggi hati. Artinya begini, sayangi jiwa kamu sayang ya. Kamu yang bertanggung jawab atas jiwa kamu sendiri ya. Gagal move on atau berhasil move on itu yang bisa itu kamu sendiri. Kalau memang kamu nggak kuat ya, kalau nggak kuat minta sama Tuhan untuk mohon kekuatan. Minta sama Tuhan itu jangan gini. Jangan mendikte, artinya gini, Tuhan kembalikan dia kepadaku, atau menyuruh-nyuruh Tuhan apapun ya, tapi lebih pada memasrahkan ya. Pasrah bukan berarti tanpa usaha ya, jadi yang logis juga gitu loh, tanpa usaha maunya diturutin sama Tuhan terus ya, itu nggak bagus ya. Justru Tuhan mau ngasih juga bingung nantinya, deket aja enggak, ini minta-minta terus kan gitu ya. Di sini kamu diharapkan untuk bisa yang berada di energi feminin, kamu harus mencintai diri kamu. Kalau memang ya
dengan situasi dan kondisi yang kamu alami itu nggak nyaman ya, membuat kamu depresi ya, sakit dan lain sebagainya, tetap kecewa dan lain sebagainya, ya kamu jangan terus-terusan di situ. Di situ kamu harus bertanggung jawab juga untuk, jadi gini loh, pada prinsipnya kamu kan layak bahagia, tidak sedih terus ya. Gimana supaya nggak sedih dan bisa move on? Ya kamu berusaha. Caranya gimana? Pertama, kamu harus menyayangi diri kamu. Artinya gini, jiwa kamu kan tanggung jawab kamu. Kalau kamu membiarkan jiwa kamu itu merasa sedih, tersakiti, berarti kamu tidak menghargai jiwa kamu sendiri gitu ya. Oleh karena itu, bahagiakan. Caranya gimana? Dengan berpikiran positif ya. Mengembalikan segala sesuatunya kepada terlebih dulu kepada dirinya sendiri dulu, melihat diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa menilai apa sih yang harus dibenahi, apa sih yang kurang dari diri saya, itu baru energinya baru mulai positif sedikit demi sedikit, sehingga energi positif yang di alam semesta itu bisa masuk ya. Jadi energi itu kalau kita negatif, penuh kekecewaan ya, keterpurukan, kepahitan, sakit hati, dendam dan lain sebagainya, dan justru menyalahkan orang lain di luar diri kita tanpa kita melihat diri kita terlebih dahulu, itu semakin sulit dan kita akan semakin terpuruk dalam kehidupan dan jiwa-jiwa yang negatif. Kalau kita positif, kita juga menarik hal-hal yang positif. Itu bisa dibuktikan. Coba aja kalau nggak percaya, ya. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya sok tahu. Saya itu juga jatuh bangun dalam hidup ini ya, untuk bisa menjadi lebih positif. Karena kalau kita nggak positif, ada aja ya yang menimpa kita, ya. Dan kita kalau sudah negatif, melihat segala sesuatu itu tidak bisa benar. Akhirnya apa? Melangkah pun juga nggak bisa benar, gitu. Oke, lanjut ya. Practice compassion, shifting from a fresh perspective. Waduh, ini lidah Jawa itu sulit kalau suruh ngomong bahasa Inggris, ya. Di sini ya, lihatlah segala sesuatu dari perspektif yang fresh ya. Maka dari itu, kalau kalian sudah fresh ya, sudah healing ya, siapa yang bertanggung jawab untuk healing? Siapa yang bisa membuat kalian bangkit untuk bisa healing? Ya kamu sendiri. Kalau kamu sendiri ya, kita kan manusia itu diberi batasan ya, keterbatasan dalam hal pemikiran, tindakan ya kan, tidak kuasa atas banyak hal. Terbatas. Yang tidak punya batasan itu kan Tuhan. Maka mintalah kepada Tuhan, mohonlah kekuatan, kedamaian hati, bisa menerima dengan ikhlas, keikhlasan, kesabaran ya, meminta lembutkan hati saya untuk bisa memaafkan ya. Kalau kita selama kita punya dendam, punya sakit hati, hidup kita akan susah sendiri. Sementara yang membuat kita sakit hati belum tentu itu ya. Jadi sadarilah seperti itu. Rugi ya, rugi kok ya. Jadi lihatlah segala sesuatu dari perspektif yang lebih fresh. Kalau kalian sudah healing ya, sudah mulai positif, kalian melihat, mempersepsikan segala sesuatu, mengasumsikan segala sesuatu itu lebih positif ya. Akhirnya langkahnya juga lebih positif, lebih jelas gitu loh ya. Saya menganalogikan seperti akuarium tadi. Jadi bisa dilihat segala sesuatunya itu lebih jelas ya, clear gitu. Love makes the difference. Love help heal past hurt dan provide a sense of a security and self-worth ya di sini. Jadi gini, cinta, ya, saya bilang di sini kasih ya. Kasih itu menolong kamu untuk menyembuhkan dari luka masa lalu ya, dan bisa membangkitkan ya, rasa aman dan membangkitkan rasa-rasa merasa bahwa diri kita itu layak. Jadi kalau kita mencintai lebih membangkitkan kasih, bukan cinta ya, cinta ada nafsu dan sebagainya. Kalau cinta memang benar-benar kasih. Kamu kalau memang mencintai seseorang ya, kalau kamu tidak menyimpan dendam ya, dan kamu sudah merasa bahwa diri kamu sudah membuat diri kamu layak ya, pantas ya, kamu nggak akan repot dengan orang lain yang tidak menghargai kamu ya. Cukup kamu aja yang merasa kamu itu berharga, kamu layak untuk bahagia. Yang lain nggak usah pandangan orang atau perlakuan orang itu, kamu sudah bisa menghandle itu, nggak akan terpengaruh.
Seperti itu ya. Di sini kalau makanya kamu harus bedakan. Di sini tadi kan lebih sifatnya hubungannya atau cintanya itu lebih kepada obses ya, lebih kepada obsesi. Kalau obsesi ya memang sulit, maka rubahlah obsesi itu menjadi kasih. Kasih itu tulus ya, tidak menginginkan sesuatu tapi lebih menginginkan kebahagiaan orang yang kita kasihi ya. Jadi lepaskan segala sakit hati, kekecewaan atau apapun yang membuat energi kamu menjadi negatif sehingga hal-hal yang positif sulit masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Jadi kamu yang bertanggung jawab atas itu sendiri. Jangan terlalu menyalahkan hal-hal di luar diri kamu, oke? Itu untuk yang feminin. Untuk yang maskulin di sini, be supportive, make a genuine effort to show you care. Nah, untuk yang tadi ya, yang maskulin itu kan lebih ke stagnan, menunggu pasif ya kan, menunggu menunda melakukan sesuatu, menunggu saat yang tepat seperti itu ya. Di sini suportif lah sayang ya, lembutlah ya, lembutkanlah hati kamu dan buatlah pergerakan atau tindakan yang enggak frontal, yang lembut saja ya, yang halus lah gitu. Cara-cara yang baik untuk menunjukkan bahwa kamu itu care. Care belum tentu untuk kembali atau apapun, tapi tunjukkan bahwa kamu itu pribadi yang baik. Ya, seperti itu. Jangan kemudian stuck. Pasangan atau orang yang berhubungan sama kamu bisa berpikiran aneh-aneh. Kamu mungkin pikirannya gini, ya biarin yang penting aku enggak. Jangan gitu sayang. Jadi itu kan memicu untuk menimbulkan sesuatu yang negatif ya. Itu bisa kembali ke kamu ya. Hal-hal yang negatif itu kembalinya ke diri kita sendiri. Kalau kita menebarkan sesuatu yang positif, kembali ke kita itu loh sudah positif berkali-kali lipat ya. Jadi itu pilihan ya. Silakan. Jadi sekali lagi ya, show that you care ya. Jadi tunjukkan bahwa kamu itu care walaupun tidak harus kembali, tapi tunjukkan bahwa kamu itu peduli ya kan. Seperti itu. Perhatian-perhatian seperti itu sangat dihargai orang ya. Kalau kamu menghargai orang, memberikan care sama orang lain, entah sekarang, nanti, besok atau entah kapan, kamu juga akan diperhatikan sama orang ya. Yang berikutnya, the heart of the matter. There is more going on than meet the eye ya. Jadi di sini kalau memang tidak bisa bertatap muka, bertemu langsung ya. Di sini memang hati yang berbicara ya. Di sini kalau memang hati yang berbicara tidak harus ketemu, tapi sambung doanya. Ya, doakan yang terbaik untuk orang-orang yang mungkin menyakiti kamu, ya, membuat kamu kecewa, atau yang pernah kamu sakiti, ya. Yang terutama adalah meminta maaf. Kalau belum sanggup, mohonlah kekuatan Tuhan untuk atau bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya doa kamu untuk dia itu bisa nyambung. Seperti itu ya. Doakan dia yang terbaik. Doa yang baik itu loh kembalinya ke kamu juga lebih-lebih. Ya, begitu juga kalau kamu mendoakan orang lain itu yang jelek-jelek, kembalinya itu loh langsung ke kamu ya. Jangan khawatir. Makanya nggak ada gunanya mendoakan yang jelek atau berharap sesuatu yang buruk menimpa orang lain ya. Itu kembalinya ke diri kamu sendiri tanpa kamu sadari. Itu hukum alam sayang ya. Oke, untuk yang selanjutnya, you are limitless. You can do anything you choose ya. Jadi di sini pesannya, kamu sebenarnya bebas kok melakukan apapun ya, tapi ya itu tadi seperti yang sebelumnya, be supportive dan the heart of the matter. Jadi semua itu pilihan, terserah kamu harus bijak-bijak karena apapun yang kamu lakukan yang negatif akan menjadi negatif juga kepada dirimu, kembali kepada dirimu. Yang positif begitu pula akan kembali kepada dirimu, positif dan berkali-kali lipat ya. Amin ya. Jadi itu saja saya kira. Walaupun ini part 2, tapi lumayan panjang juga afirmasi positifnya. Saya doakan yang gagal move on, kalau memang yang terbaik itu memang bisa melupakan dia, maka dari itu mintalah sama Tuhan ya. Saya aminkan yang baik-baik ya. Ambil yang positif dari bacaan saya, buang yang negatif. Kalau nggak cocok nggak usah dipakai ya. Mungkin kalian punya pemikiran sendiri ya. Mungkin bacaan saya bisa menjadikan salah satu alternatif atau salah satu pilihan atas solusi atau langkah yang mau kalian ambil ya. Saya terima kasih banyak apresiasinya. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan, mungkin terlalu lama, tidak menghibur atau apapun. Tetap bagikan atau tebarkan energi positif supaya kembali ke kalian juga positif ya. Komen yang baik, komen yang
sopan, saya pun juga akan memberikan bacaan-bacaan yang insya Allah saya ingin memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang saya pelajari supaya bermanfaat juga ya untuk kalian juga untuk saya ya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.